开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-65, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya resmi bergabung dengan Aula Manusia meski harus menolak tawaran Aula Surga yang memiliki sumber daya terbaik. Keputusan itu mengejutkan seluruh sekte karena Aula Manusia dikenal sebagai aula terlemah. Namun, Raja Naga Emas mengungkap bahwa di sana tersimpan petunjuk menuju api suci dan teknik legendaris penguasa pergeseran langit. Di markas baru, Xiaoyan bersama Mu Feng, Mu Yingying, Lu Di, dan Xiao Yi mulai beradaptasi dengan kehidupan di 5 rumah bambu. Di saat yang sama, Xiaoyan berhasil menembus Dou di bintang 4 tahap menengah dan menemukan bahwa giok jiwa Cailin kembali bersinar terang, membuktikan sang istri berada sangat dekat di Xuan Santian. Namun tanpa sepengetahuannya, Cailin telah memasuki pengasingan demi mewarisi kekuatan leluhur Medusa. Sementara Raja Xuanling diam-diam menyusun rencana besar untuk memburunya. Keesokan paginya, Mushuzi membawa 5 murid baru menuju aula utama. Di sana, ratusan murid terdaftar telah menunggu dengan tatapan penuh tantangan. Hadiah pertama bagi murid Aula Manusia ternyata harus direbut dengan kekuatan sendiri. Di balik kerumunan itu, salah satu dari 3 pemimpin murid terdaftar, Li Ji, mulai mengarahkan pandangannya kepada Xiaoyan. Akankah Xiaoyan mampu menaklukkan ratusan murid sekaligus membuktikan bahwa pilihannya bergabung dengan Aula Manusia bukanlah sebuah kesalahan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Takjub mendengar kengerian metode itu, Xiaoyan mengangguk paham. Sebelum memutus komunikasi batin, Raja Naga Emas mengingatkan Xiaoyan untuk tidak aktif mengontaknya sementara waktu demi menghindari deteksi aura-aura kuat di sekte sebelum api suci ditemukan. Di sisi lain, saat Xiaoyan bertanya dengan hormat mengenai aturan kompetisi, Mushuzi hanya mengangkat tangan pasrah menyerahkan segalanya pada mereka. Seorang murid terdaftar di aula kemudian berteriak bahwa pertempuran akan dilakukan secara estafet satu persatu hingga ada yang menyerah. Mendengar hal itu, Mu Yingying yang sudah kembali pada sifat nakalnya langsung menembak balik, "Hehe, jangan kira kami tidak tahu taktik estafet kalian untuk menguras douchi kami." Pria itu menjadi canggung. Sebagai murid terdaftar, mereka tahu 5 anak ajaib terpilih ini bukan lawan sembarangan, sehingga taktik menguras energi adalah kunci kemenangan mereka. Saat beberapa murid terdaftar sempat terpesona oleh kecantikan Mu Yingying, seorang pria berpakaian sederhana melangkah maju. Xiaoyan yang mengamati menggunakan kekuatan jiwanya segera memetakan kekuatan musuh. Total ada 128 murid terdaftar, terdiri dari 3 ahli Dou di bintang 4 puncak, salah satunya pria berpakaian sederhana ini. 20 orang di tahap puncak dan sisanya di tahap akhir. Pria berpakaian sederhana itu bertanya apa kemauan mereka. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung menantang, "Kenapa kalian tidak datang sekaligus?" Seketika, aula bergemuruh riuh. 128 murid terdaftar merasa diremehkan dan menganggap Xiaoyan yang baru berada di tahap menengah Dodi bintang 4 sudah gila dan bermimpi di siang bolong. Di sisi lain, Mushuzi hanya mengamati dalam diam. Ia tahu betul persyaratannya. Jika 128 murid terdaftar ini menang, alokasi sumber daya kelompok Xiaoyan akan dibagikan kepada mereka sebagai murid resmi. Namun, jika ke 128 orang tersebut kalah dari kelompok 5 orang pimpinan Xiaoyan, pavilion pembakaran dupa akan mencoret dan menolak mereka karena dianggap tak berbakat. Tiba-tiba, seorang murid terdaftar berbisik kepada pria berpakaian sederhana itu, "Kakak Li, aku dengar juara pertama perebutan poin berdou di bintang 4 tahap awal berhasil membunuh Kaisar Hantu Kembar." Mendengar hal itu, pupil mata Li Ji seketika menyempit tajam. Sambil menatap lekat ke arah penggaris hitam berat di punggung Xiaoyan, Li Ji berteriak bertanya siapa namanya. Murid itu membalas panik. Dia pria pembawa penggaris hitam berat. Namanya Xiaoyan.
Ini pasti bukan kebetulan, kan? Gumam murid di samping Li Ji sambil menatap Xiaoyan dengan saksama, membawa penggaris hitam berat berada di ranah Dodi. Bintang 4 tahap awal, serta berhasil membunuh Kaisar Hantu Kembar. Semua tanda ini jelas menunjukkan bahwa pemuda kurus di hadapan mereka adalah sosok legenda tersebut. Li Ji yang terkejut langsung melangkah maju dan bertanya, "Siapa namamu?" Xiaoyan pun menjawab santai sambil mengangkat bahu, "Xiaoyan." Seketika, pupil mata Li Ji menyempit tajam dan energi dahsyat meletup dari tubuhnya sebelum akhirnya ia berhasil menenangkan diri. Ia telah berjuang keras membunuh hantu demi menjadi murid luar pavilion pembakaran dupa, sehingga kesempatan ini sangat ia hargai. Sambil menatap tak percaya, Li Ji bertanya, bagaimana mungkin seorang Dodi bintang 4 sanggup membunuh Kaisar Hantu Kembar yang setara ahli Dodi bintang 8? Bagi para murid luar yang paham betul kebuasan hantu di pintu masuk alam hantu Xuan Santian, hal itu hampir tak masuk akal. Namun, Xiaoyan menjawab tenang dengan penuh percaya diri. Jika tidak ada yang memiliki nama sama denganku, maka akulah yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Melihat tekad di mata Xiaoyan, beberapa murid luar mendesak Li Ji agar tidak goyah demi merebut jatah murid sejati. Li Ji yang berstatus Dodi bintang 5, tahap awal, akhirnya kembali percaya diri. Sambil menggenggam tombaknya dengan satu tangan dan tangan lain di belakang punggung, ia melangkah ke depan. Di sisi lain, dua pemimpin murid luar lainnya, Li Zi dan Zilian, memilih diam membiarkan Li Ji menjajal kekuatan lawan terlebih dahulu. Bahkan, di bagian atas aula, lelaki tua bermata mengantuk itu turut mengamati sembari mengangguk membenarkan adanya aura sisa Yin Xie, Kaisar Hantu, pada tubuh Xiaoyan. Para murid terdaftar segera mundur memberi ruang pertarungan. Xiaoyan berkata kepada teman-temannya, "Aku duluan," lalu melangkah maju menghadapi tombak Li Ji. Di barisan belakang, Mu Yingying menggigit bibir lembutnya dan mengepalkan tangan dengan cemas. Sikap sensitif itu ditangkap oleh Ludi yang menduga ada hubungan tak biasa di antara keduanya. Sebagai bawahan Ratu Medusa, Ludi sendiri khawatir dan menyadari peluangnya menang atas Xiaoyan sebenarnya di bawah 30%. Sementara itu, Yi kecil menawarkan diri untuk maju karena cemas, namun Xiaoyan tersenyum menenangkan bahwa ia punya rencana. Mu Feng menyemangati penuh tawa, "Xiaoyan raih kemenangan gemilang, biar murid luar ini tahu kekuatan juara pertama." Beberapa murid luar sempat menyombongkan kehebatan Li Ji yang sanggup membunuh hantu bintang 5 tahap menengah. Li Ji pun mulai mengejek, "Xiaoyan, menyerahlah. Perbedaan Dodi bintang 4 dan bintang 5 itu bagai bumi dan langit. Jangan sampai kau dipermalukan di hadapan murid sekte." Mendengar ejekan itu, Xiaoyan tersenyum penuh percaya diri dan membalas santai, "Ah, benarkah? Kalau begitu, sepertinya belum ada yang mengajari kalian bedanya murid terdaftar dengan murid sejati dari pavilion pembakaran dupa. Izinkan aku mengajarimu." "Dasar bodoh yang keras kepala," cibir Li Ji dingin. Meskipun memegang status sebagai ahli Dou di bintang 5 tingkat awal, rasa takut mendadak menyusup ke hatinya saat menatap pemuda pembawa penggaris raksasa tersebut. Tanpa niat berhati lembut, Li Ji menegaskan bahwa ia lebih menyukai pertarungan sampai mati tanpa berlarut-larut. Xiaoyan hanya tersenyum aneh menanggapi hal itu. Mu Yingying beserta 3 temannya dan ratusan murid terdaftar segera bergerak ke tepi aula untuk memberi ruang pertarungan. Tanpa menunggu balasan, Li Ji langsung melesat bagai hantu dengan kecepatan tinggi sembari menggenggam tombak perangnya. Aura Dodi bintang 5 tingkat awal meletup sepenuhnya dari tubuhnya. Namun di sisi lain, Xiaoyan sudah menyebarkan kekuatan jiwanya yang luas ke seluruh sudut aula, sehingga setiap gerakan Li Ji sanggup ia amati dengan detail. Li Ji yang memiliki kekuatan jiwa terbatas sama sekali tidak menyadari deteksi halus tersebut. Menghadapi serangan itu, Xiaoyan tidak tinggal diam. Auranya melonjak drastis hingga mencapai puncak Dou di bintang 4 tahap menengah. Tubuhnya seketika diselimuti api putih susu sebelum ia mencabut penguasa kuno api langit dari punggungnya, memicu raungan naga yang memekakkan telinga. Di atas aula, lelaki tua yang mengamati pertarungan terpukau melihat roh penguasa pada senjata Xiaoyan. Di sisi lain, Mu Shuzi bergumam pelan bahwa pavilion pembakaran dupa hanya membina murid super berbakat, alasan utama mengapa jumlah murid mereka paling sedikit, namun mampu
mampu menduduki posisi 3 besar dari 9 sekte super. Mushuzi menegaskan jika Xiaoyan gagal mengalahkan Li Ji, alokasi sumber dayanya akan dikurangi. Xiaoyan yang mendengar ucapan itu merasa Mushuzi sengaja menyindir agar ia mendengarnya. Di arena, naga api Long Yi tampak berputar-putar di atas penggaris raksasa. Meski sudah dipesan oleh Raja Naga Emas untuk tidak terlalu banyak membantu agar Xiaoyan mandiri, kehadiran Long Yi sebagai roh penguasa terbukti meningkatkan kekuatan tebasan Xiaoyan secara signifikan. Penguasa kuno api langit dan tombak perang perak berbenturan sengit. Keduanya belum mengelurkan jurus mematikan demi menguji kekuatan awal dan menghemat Dou Qi. Hahaha, kakak Xiaoyan sungguh luar biasa. Hanya dengan Dou di bintang 4 tingkat menengah kau bisa melawanku secara seimbang, puji Li Ji sambil terus menyuntikkan Dou Qi ke tombak peraknya. Namun, butiran keringat di dahi Li Ji membocorkan betapa lelahnya ia menahan tekanan penggaris tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan tampak sangat santai memegang penggarisnya. Sebenarnya, jika Li Ji bukan murid terdaftar, Xiaoyan bisa saja melancarkan serangan jiwa murka surgawi musim semi kuning untuk menumbangkannya saat terhuyung. Namun ia menahannya karena menghargai kontribusi Li Ji pada sekte. Shani, Kakak Li sepertinya tidak mampu bertahan. Goda Xiaoyan melihat lawan yang hendak mundur dari batas penghalang. Omong kosong. Amuk Li Ji sambil memacu Dou Qi-nya hingga puncak dan menolak penguasa kuno api langit. Namun, di dalam hati, ia kaget karena gerakan kecilnya bisa terbaca. Setelah berhasil terdorong mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya yang bergejolak, mentalitas Li Ji mulai terguncang. Ia mulai percaya bahwa pemuda ini memang benar-benar Xiaoyan yang membunuh kaisar hantu kembar, hingga niat mundurnya sempat muncul. Namun, sambil menekan rasa takut, Li Ji menggeram. Sialan, aku tidak percaya kejahatan ini. Lagi. Ia kembali melesat menerjang dengan tombak bercahaya perak. Benturan keras terjadi berulang kali antara tombak perak dan penggaris raksasa yang dibalut api putih susu serta naga merah menyala. Kali ini, Xiaoyan tak memberi napas. Melalui komunikasi batin, ia dan Long Yi mengeksekusi rencana aneh. Tepat saat kedua senjata berbenturan, naga raksasa merah menyala mendadak meluap keluar dari penguasa kuno api langit dan melilit ke arah tombak perang Li Ji. Bajingan keparat, umpat Li Ji panik. Betapa terkejutnya Li Ji saat mendapati bahwa begitu naga merah menyala itu menyentuh tombak perangnya, seluruh lapisan energi Dou Qi, cahaya perak miliknya langsung dilahap habis tanpa tersisa setetes pun, membuat wajahnya seketika berubah menjadi sangat buruk. Wajah Li Ji berubah sangat muram. Dari persepsinya, naga api merah menyala itu bukan sekadar pemadatan energi, melainkan wujud nyata dari roh penguasa. Senjata yang memiliki roh alat sangatlah hidup dan mampu meningkatkan kekuatan tempur pemiliknya secara eksponensial. Di barisan belakang, Mu Yingying yang penasaran bertanya mengenai hal itu. Xiao Yi pun menjelaskan bahwa roh alat sangat langka dan tidak bisa dipaksa karena harus memilih tuannya sendiri secara sukarela sebagai mitra sejati. Di arena, Li Ji yang sadar ada yang tak beres berniat menarik diri. Namun, tombak perangnya mendadak sulit digerakkan. Setelah menembus cahaya perak senjata, naga merah melahapnya dan kini menatap lapar Dou Qi perak di tubuh Li Ji. Saat Li Ji hendak merebut kembali senjatanya, naga itu malah merayap naik mengikuti tombak demi melahap energi tubuhnya. Sebagai veteran pembasmi hantu, Li Ji dengan tegas melepas tombak perangnya dan memfokuskan kekuatan penuh untuk menghantam Long Yi. Meskipun ukurannya menyusut menjadi beberapa zang, Long Yi yang merupakan anggota klan naga tidak merasa terancam sama sekali. Ketika Xiaoyan hendak turun tangan, Long Yi berteriak menahan, "Xiaoyan, jangan khawatir, biarkan aku yang menanganinya." Xiaoyan tertawa dan mengizinkannya, paham betul bahwa Long Yi sudah lama tertekan karena jarang bertarung. Long Yi makin mengecilkan ukurannya lalu melilit lengan kanan Li Ji. Di saat bersamaan, Xiaoyan menarik kembali penguasa api aneh abadi, penguasa kuno api langit, miliknya hingga tombak perang Li Ji terjatuh ke tanah. Murid terdaftar di sekitar mulai mengejek Li Ji yang kedasakan oleh roh alat, membuat Li Ji makin murka. Li Ji menderita di dalam hati. Ia sadar kepekatan Dou Qi Xiaoyan begitu murni hingga melampaui dirinya. Lebih buruk lagi, senjata Xiaoyan memiliki roh penguasa, hal yang sangat langka bahkan di paviliun pembakaran dupa. Sambil menggeram kesal, Li Ji menarik kembali tombak perangnya dan menyuntikkan seluruh Dou Qi miliknya sebagai langkah putus asa. Merasakan aura dahsyat meletup dari tubuh Li Ji, Long Yi melesat menjauh dari lengan lawan dan melayang di atas kepala Xiaoyan. Para penonton berseru heboh menyadari bahwa Li Ji sedang mengerahkan jurus Dou tingkat abadi. Sambil mengamati Li Ji yang mencapai batas kemampuan,
Xiaoyan bertanya apakah Long Yi bisa mengatasinya. Long Yi menjawab santai bahwa itu bukan masalah. Menggunakan api putih susu sebagai komponen utama yang dicampur 23 warna api dari tubuh Xiaoyan, Long Yi meracik serangan mengerikan di mulutnya. Li Ji berteriak lantang, "Hanyalah roh penguasa, berani bersikap lancang di hadapanku. Terima ini, tombak perang pemecah gunung." Tombak perang bercahaya perak menyilaukan itu melesat dahsyat menghantam ke arah Long Yi. Menghadapi serangan mematikan tersebut, Long Yi hanya tersenyum tenang lalu membuka matanya lebar-lebar. Detik berikutnya, bola api mengerikan berisi 23 warna disemburkan dari mulut naganya, menghantam langsung serangan tombak perang pemecah gunung milik Li Ji. Di sisi arena, Mushuzi sedikit mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, ia memanggil perisai cahaya Douqi yang mengerikan untuk menyelimuti kedua pasukan, mencegah ledakan energi meluluh lantakan aula utama menjadi abu. Di saat yang sama, semua orang di aula menyipitkan mata dan menahan napas menyaksikan benturan mematikan itu. Beberapa murid terdaftar yang berpihak pada Li Ji mulai sesumbar. Cakar pemecah gunung tombak milik kakak Likita luar biasa. Jurus ini pernah membunuh hantu setara Do di bintang 5. Xiaoyan pasti tidak akan sebanding. Rupanya mereka belum menyadari betapa kuatnya api tersebut karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Di sisi lain, Yi kecil tersenyum menyadari kekuatan di dalam bola api itu. Sebagai roh penguasa, Long Yi dapat meminjam kekuatan tuannya. Mushuzi pun menggumam pelan penuh takjub pada tingkat spiritualitas roh penguasa tersebut yang bisa melancarkan serangan independen. Mushuzi menduga bahwa Xiaoyan pasti memiliki latar belakang yang kuat karena mampu menundukkan roh mengerikan seperti itu. Bola api yang berisi 23 warna itu bertabrakan hebat dengan cakar pemecah gunung tombak. Di tengah aula, konfrontasi aneh terjadi. Tombak perak Li Ji gagal menembus bola api tersebut, tak peduli seberapa banyak Douqi yang ia kerahkan. Sialan, bola api ini aneh sekali. Seolah kekuatanku ditekan dan dilahap, batin Li Ji kebingungan. Padahal, siapapun yang terkena jurus ini biasanya akan mati atau terluka parah di tempat. Saatnya mengakhiri ini, dengus Long Yi dingin diiringi raungan naga penuh amarah. Mendengar hal itu, Li Ji langsung mendapat firasat buruk. Detik berikutnya, bola api itu meledak terang dan dalam satu gerakan menerobos serangan tombak Li Ji. Bola api melesat terlalu cepat sehingga Li Ji gagal bertahan dengan Douqi-nya. Kobaran api 23 warna menghantam telak tubuh Li Ji. Meski ia berjuang menahan dengan fisik Dou di bintang 5, kekuatan api itu terlalu dahsyat. Melihat lawannya tak berdaya, Long Yi menyeringai gembira, lalu menatap Xiaoyan seolah menagih pujian. Namun Xiaoyan pura-pura marah dan membentak, "Kenapa kau tidak memadamkan apinya? Apa kau ingin membunuhnya?" Padahal mereka yang ngejeli tahu bahwa nada Xiaoyan memancarkan kebanggaan karena rohnya berhasil menumbangkan salah satu dari 3 murid terdaftar terbaik. Balas Long Yi santai. Ia membuka mulutnya menyerap kembali semua api dari tubuh Li Ji. Li Ji terbatuk hebat lalu pandangannya menggelap dan ia langsung pingsan di tempat. Para murid terdaftar segera berlarian menghampiri Li Ji dengan cemas karena peluang mereka menjadi murid sejati bisa sirna jika Li Ji celaka. Mushuzi segera memeriksa kondisi Li Ji dan menenangkan mereka. Dia baik-baik saja, hanya kelelahan sementara dan kehabisan Douqi. Dia akan pulih setelah beristirahat. Mengetahui hal itu, ratusan murid terdaftar di aula menatap tajam Xiaoyan dengan penuh kemarahan. Namun mereka tak berdaya menelan amarah karena kekuatan pria pembawa penggaris berat tersebut. Xiaoyan yang mengabaikan nasib lawannya menyuruh Long Yi kembali karena merasa orang sombong tak pantas dikasihani. Lagi pula, Xiaoyan sudah menahan diri dengan menarik api itu. Jika tidak, Li Ji pasti tewas. Setelah Long Yi kembali ke penguasa kuno api langit, Xiaoyan memanggul senjatanya dan berjalan mendekati teman-temannya. Mufeng dan Yi kecil memuji serta memastikan kondisinya. Ludi pun mengingatkan, sepertinya murid terdaftar menyimpan dendam padamu, berhati-hatilah. Bahkan Mu Yingying dengan suaranya yang merdu turut memuji ketangguhan Xiaoyan. Mengabaikan pujian tersebut, Xiaoyan menoleh dengan santai ke arah ratusan murid terdaftar yang menatapnya penuh benci, lalu berkata, "Li Ji inilah yang membedakan murid sejati dengan murid terdaftar di pavilion pembakaran dupa. Jika kalian belum yakin, serang saja aku sekaligus. Jika kalian tidak setuju, mari serang aku bersama-sama," ujar Xiaoyan santai. Namun beberapa kalimat itu menggema bagai guntur di hati ratusan murid terdaftar.
Seketika, mereka ngamuk atas provokasi itu. Seorang pria berpenampilan rapi bernama Zilian, pemimpin kedua berstatus Dou di bintang 5 tahap awal, melangkah maju dan berkata, "Hehe, bukankah ini agak berlebihan? Kita ini sesama bagian pavilion pembakaran dupa. Apa tidak takut mempermalukan sekte jika kabar ini tersebar?" Namun, Xiaoyan sama sekali tak menghiraukannya dan malah kembali menantang agar mereka maju bersama demi menghemat waktu. Di saat bersamaan, Istana Niwan milik Xiaoyan diam-diam membentuk gulungan formasi dengan lebih dari 5.000 prasasti inti, kekuatan dahsyat yang siap menghadapi ahli bintang 5. Mu Yingying menyuruh Xiaoyan beristirahat. Karena Li Ji sudah dibawa pergi pingsan dan kehilangan kemampuan bertarung, para murid terdaftar sebenarnya mulai ketakutan membayangkan potensi kekuatan Xiaoyan jika ia bertarung secara penuh. "Kenapa kalian panik?" teriak sebuah suara memekakkan telinga. Seorang pria bertubuh besar melangkah maju memancarkan niat membunuh yang pekat hasil pertarungan bertahun-tahun. "Ini pasti Li Ji, yang terkuat di antara murid terdaftar," bisik Xiaoyan pada Mu Yingying. Berbeda dari Li Ji berada di puncak Dou di bintang 5 tahap awal dan hampir menembus tahap menengah. Mu Feng bertanya apakah Xiaoyan yakin, dan Xiaoyan menegaskan bahwa ia sendiri yang akan menghadapinya karena Li Ji adalah petarung tipe fisik yang merepotkan. 当年我也说过，你这条命是我的。